Demo tolak pengesahan RUU KUHP oleh mahasiswa se-Probolinggo Raya di depan kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berakhir ricuh. Mahasiswa terlibat bentrok dengan polisi saat berupaya memadamkan api dari aksi bakar ban yang dilakukan mahasiswa. Unjuk rasa yang awalnya tertib berubah menjadi ricuh saat polisi berusaha memadamkan api dari aksi bakar ban bekas yang dilakukan mahasiswa di depan kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Selasa sore. Polisi memakai tameng dan pentungan menghalau mahasiswa yang berusaha menghalangi petugas yang sedang memadamkan api. Bentrokan sempat meluas hingga ke jalan raya jalur Pantura Keraksaan. Kericuhan semakin memanas saat sejumlah mahasiswa ditangkap. Aksi ini dilakukan karena mahasiswa menilai pemerintah gegabah mengambil keputusan dan meminta RUU KUHP segera dicabut pembahasannya. Gerakan mahasiswa Islam dan mahasiswa itu untuk yang sekiranya RUU KUHP itu tidak disahkan. Sementara pimpinan DPRD Probolinggo mengaku akan menyurati masing-masing kantor DPP partai atas penolakan-penolakan yang terjadi. Hasilnya tadi ya tetap akan kita suarakan keputusan melalui induk partai kita masing-masing. Usai puas melakukan orasi, ratusan mahasiswa akhirnya membubarkan diri. Irsya Triyongko, Probolinggo, Jawa Timur. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di salah satu rumah warga di Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu di kawasan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, aksi pencurian motor sport di rumah kontrakan kawasan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV pada Rabu pekan lalu. Aksi pencurian sepeda motor dari rumah warga di Jalan Dukuh 5 Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur hari Minggu lalu terekam kamera pengawas. Satu pelaku bertugas mengawasi situasi sekitar, sementara pelaku lainnya berusaha merusak gembok pagar. Setelah berhasil merusak gembok, pelaku langsung membuka pagar dan menggasal sepeda motor jenis Matic yang terparkir di teras rumah. Korban baru menyadari motornya hilang saat hendak pergi. Korban telah melaporkan pencurian ini ke Polsek Kramat Jati. Pencurian motor juga terjadi di area rumah kontrakan di kawasan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku masuk ke dalam area rumah kontrakan Rabu pekan lalu. Pelaku pun langsung merusak kunci kontak motor. Kurang dari semenit pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor sport milik penghuni kontrakan. Selasa sore penghuni kontrakan mengatakan pencurian terjadi pukul 18.30. Saat itu kondisi sepi karena para penghuni kontrakan berada di dalam kamar. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Curug. Tim Liputan CNN Indonesia. Polisi meringkus tersangka pembunuh seorang remaja perempuan yang mayatnya ditemukan di kamar hotel di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Senin malam. Tersangka mengaku emosi karena tidak puas dengan layanan pijat yang ditawarkan korban. Di Jakarta Timur, polisi menangkap satu tersangka pelaku penganiayaan yang menewaskan seorang wartawan di Kramat Jati. Polisi menyebut tersangka tidak terima ditegur korban karena buang air kecil di depan rumah korban. MRS, tersangka pelaku penganiayaan seorang wartawan ini dibekuk anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur di lokasi persembunyiannya di Jalan Caman Raya Jati Kramat Jati Asih, Kota Bekasi, Senin malam. Pemuda 24 tahun ini bersama ayah dan seorang temannya menganiaya Firdaus Perlindungan Pangaribuan hingga tewas di depan rumah korban di Jalan Maijen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa dini hari. Selasa siang, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menyebut korban menegur tersangka MRS karena tersangka buang air kecil di depan rumahnya. Tidak terima dengan teguran korban, ketiga tersangka lantas mengeroyok korban. Korban tewas dengan luka senjata tajam di kepala, telinga, dan wajah. Polisi hingga saat ini masih memburu dua tersangka lain. HR, tersangka pembunuh seorang remaja perempuan yang mayatnya ditemukan di kamar hotel di kawasan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin sore, diringkus anggota Satreskrim Polsek Senen. Pemuda 23 tahun ini dibekuk polisi di stasiun Palmera saat akan kabur ke daerah Parung pada Senin malam. Pada polisi, tersangka mengaku menghabisi nyawa AF karena tidak puas dengan layanan pijat yang ditawarkan korban. Korban dan tersangka lantas terlibat cekcok. Terbakar emosi,
HR lalu mencekik leher remaja 18 tahun ini dengan tali pengikat kasur hingga tewas. Selain membawa kabur perhiasan korban, tersangka pun membuang KTP korban untuk menghilangkan jejak. HR dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.